Saya memilih bisnis laundry bukan tanpa alasan. Saya melihat sendiri bagaimana gaya hidup masyarakat berubah. Di kota-kota besar, banyak orang tidak punya waktu untuk mencuci. Karyawan, pelajar, keluarga muda, semuanya butuh solusi yang praktis. Di situ saya sadar, laundry bukan hanya sekedar jasa, ini kebutuhan harian. Selama orang masih pakai baju, selama itu juga laundry akan selalu dicari. Pesanannya berulang, dan usahanya tidak mengenal musim. Halo, nama saya Ibu Yuni. Saya karyawan pabrik sekaligus pemilik RA Laundry yang beralamat di Jalan Tambak Asri, Gading 1, nomor 19, Surabaya. Awalnya saya ikut pelatihan HOP. Dari situ saya kok minat usaha laundry gitu. Ya itu tadi saya ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan buka laundry, 1 bulan 2 bulan tuh belum dapat pelanggan ya. Cuman ada 1-2, cuman setrika aja gitu. Belum, yang nyucinya belum, mungkin belum yakin kalau bisa bersih gitu. Setelah 3 bulan berjalan itu baru ada pelanggan rutin lah, setiap hari itu ada itu, akhirnya berani buka. Saya milih laundry itu selama orang masih pakai baju, laundry tetap jalan. Nah kalaupun itu nanti nggak jalan, mesinnya saya pakai sendiri buat nyuci gitu. Ya tantangannya ya awal-awal buka dulu. Kayak kita kan belum tahu jenis kainnya itu seperti apa, nanti kena chemical ini bisa rusak gitu kan. Komplain baju kayak hilang gitu, katanya hilang padahal enggak gitu. Ada kemarin itu katanya kurang bersih, dikembalikan ke tempat kita lagi. Itu kok ternyata itu memang sudah pengerjaannya sudah sesuai gitu, maksudnya sudah dispotting pakai chemical yang buat ngilangin noda itu. Kadang kan ada noda yang nggak bisa hilang. Saya cuci ulang, nggak bayar. Saya tahu itu, saya coba dulu dikit gitu, yang bagian dalam bagian lipatan gitu kan. Saya coba kasih chemical itu, berubah warna apa enggak gitu. Kalau enggak ya saya lanjutin ngilangin nodanya. Kalau berubah udah saya ganti gitu. Cari cara yang lain, nodanya hilang tapi baju tetap bagus, warna tetap bagus, nggak rusak. Kalau mau usaha itu sebenarnya yang harus disiapkan mentalnya dulu. Kadang itu kita baru buka usaha, lihat usaha orang laris, wong iku kok iso laris yo, awake dhewe kok gak mlaku-mlaku gitu kan. Nah, jadi mentalnya di situ. Orang usaha kan nggak selalu langsung jalan gitu, ada prosesnya. Nerima cucian ya cuman baju aja. Di tempat saya kan bisa karpet, bisa sepatu, helm, bed cover, itu masuk semua. Kalau di laundry sekitar saya itu nggak ada. Di laundry saya itu ada antar jemput. Ya itu mungkin kelebihannya di situ gitu loh. Jadi meskipun di gang kecil tetap jalan laundrynya. Jadi sebelum pelanggan saya tahu ada bajunya yang rusak, saya datangi dulu, minta maaf sekaligus saya siap ganti. Mereka itu malah seneng gitu loh. Kadang itu gini, sebelum ke laundry ke kita, itu mereka di luar kan sudah laundry. Nah itu barangnya ada rusak, pernah bilang gitu. Dikomplain itu malah menyalahkan yang punya gitu loh. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi sebelum mereka tahu, saya udah ngomong duluan. Ya antara 8 sampai 9 juta omset saya. Cuman kalau ada momen-momen tertentu seperti lebaran tahun baru gitu, bisa naik jadi 10, 11 gitu bisa. Untuk menekan biaya, saya juga belajar membuat deterjen,
pewangi, dan softener sendiri. Tentu harus hati-hati dan diuji dulu. Yang paling penting, keamanan dan kualitas tetap nomor 1. Jangan asal murah tapi merusak pakaian pelanggan. Bahan-bahannya ada beberapa macam. Ada yang bentuk batang, ada yang bubuk, sama bahan cair tambahan seperti pewangi, pewarna, dan pembusa. Tipnya itu kalau saya ya pulang kerja gini istirahat dulu, istirahat 1 jam 2 jam gitu. Nah setelah istirahat itu kan kayak tenaga itu udah pulih lagi gitu, baru ngerjakan laundrynya. Jadi saya itu dari kecil udah kerja Pak, punya adik 2 saya sekolahin. Sampai lulus SMA aja, saya sendiri nggak sekolah. Saya punya anak itu harus sekolah, harus pinter, nggak boleh bodoh gitu, biar nggak kayak ibunya. Ya mungkin keberuntungan saya juga, waktu itu Sampurna buka pabrik baru, jadi membutuhkan banyak karyawan gitu kan, jadi nggak dilihat ini punya ijazah apa enggak gitu, ngelamar langsung keterima gitu aja. Waktu awal buka itu kan 1, sekarang jadi 3. Momen seperti itu ya kadang sambil ngerjakan laundry gitu loh. Ini kan di kontrakan yang lebih gede ngono enak ya, so golek karyawan gitu. Jadi kita masih ngumpulin buat nanti ngontrak tempat yang lebih gede biar ada yang bantu gitu loh. Karena waktu itu ada karyawan, cuman teledor, sering ketuker pakaian orang itu sering ketuker. Untungnya itu yang punya pakaian itu orangnya sabar, saya panggil ke rumah, saya minta tolong ya sampean pilih-pilih baju sampean sing ngendi. Karyawan laundry itu agak sulit juga gitu loh. Kalau orangnya kayak kurang rapi gitu, dampak ke hasil packingan, hasil cuci itu juga kurang bagus gitu. Pelatihan HOP itu pilihan usahanya banyak, ada toko kelontong, ada laundry, ada kuliner. Pengen buka usaha, ayo kita belajar bareng-bareng. Di HOP semua itu sudah disupport, dari masalah promosi, pelatihan itu kan banyak. Jadi jangan ragu lah ikut HOP, itu harus memang buat bekal nanti setelah kita purna tugas. Ayo belajar, mumpung sampean sik kerja, saya bilang gitu kan. Gak apa-apa melok sampean saiki melok, saya bilang gitu. Buka usaha nih setelah sampean pensiun gak apa-apa, tapi lebih baik mulai sekarang, saya bilang gitu. Ada keinginan itu ada, cuman ya itu tadi nggak action gitu loh. Cuman iya ngono lah enak iya ngono. Gitu aja, cuman ngomong aja gitu loh. Cuman saya tetap setiap kumpul-kumpul, melok saya kan bilang gitu, kok diajari semua gitu ke teman-teman itu. Itu sebenarnya RA Laundry itu salah cetak banner. Di komunitas itu daftarnya itu SA Laundry. Begitu datang bannernya kok RA Laundry gitu loh. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa RA Laundry aja. Nah ternyata nama itu membawa keberuntungan. Jadi saya dikenalnya Pak RA. Pak RA Laundry gitu kan jadinya. Terima kasih untuk Sampurna, bapak-bapak pembimbing, mengajari kami, mensupport kami sehingga kami bisa menjalankan usaha ini sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat, jangan nyerah, harus jujur. Budayakan malas mencuci. Mencuci itu tugas kami, mencuci sendiri itu berat. Yuk cuci baju kalian di RA Laundry. Sekian,
cerita saya. Semoga menginspirasi teman-teman dan tetap semangat menjalani usahanya. Terima kasih.